Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar kisah tentang Naaman, Panglima Naaman. Siapa yang sudah pernah dengar kisah ini? Oke, puji Tuhan, haleluya, gitu ya. Biasanya kalau pengkhotbah cerita tentang Panglima Naaman, pasti yang digarisbawahi soal kesembuhannya, gitu ya. Tapi kalau kita baca dengan lebih seksama, sebetulnya ada hal yang lebih esensial, yang lebih dalam daripada sekedar ada panglima sakit kulit, gitu ya. Kemudian sembuhkan oleh Elisa. Nah, Naaman ini Bapak Ibu Saudara seorang panglima perang yang luar biasa. Dia panglima kenamaan, kalau dia mimpin perang pasti menang. Sehingga zaman dia menjadi panglima, kerajaan Aram itu benar-benar ditakuti. Nah, sayangnya di tengah-tengah keberhasilan sudah pastilah kalau sudah menang perang zaman itu Bapak Ibu Saudara, zaman itu ya. Kalau orang perang menang itu ada namanya jarahan. Ya, rampasan. Nah, kekayaan rampasan itu pasti akan menjadi hak milik siapa yang merampas, kira-kira begitu. Sehingga dia sungguh-sungguh diberkati. Dia punya pasukan, ditakuti, kayanya luar biasa, karirnya meningkat, terhormat, bahkan Tuhan pakai Naaman ini untuk memimpin sehingga bangsanya selalu menang kalau dia pimpin. Perfect banget. Tapi ada satu kalimat kecil yang mengganggu, yang meruntuhkan semua yang hebat, bagus, hebat. Ada satu kalimat ini yang seolah-olah jadi gara-gara kalimat ini yang hebat tadi hilang semua. Yaitu apa? Tetapi ia sakit kusta. Nah Bapak Ibu mungkin kalau sakit kusta zaman sekarang, sakit kusta apaan sih? Mungkin sekarang gak terlalu ditakutin. Tapi zaman dulu Bapak Ibu Saudara, orang kalau sakit kusta itu sudah distempel terhina, terpinggirkan, tersingkirkan, tidak lagi bisa bergaul dengan yang lain. Jadi betul-betul ini kutukan, ya, penyakit kutukan, dikutuk, dosanya banyak, kira-kira gitulah. Ini simbol, sakit kusta itu simbol secara sosial dia terasingkan, dia najis di hadapan Allah, dan gak berdaya. Karena zaman itu sakit kusta belum ada sembuh. Belum ada penyakitnya, belum ada obatnya. Sehebat apapun Naaman, semua kehebatannya, nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya, gara-gara sakit kusta ini. Nah, klimaksnya ada di ayat 10 sampai ayat 14. Ya, kita baca dulu. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 sampai 14. Ayat 11 perhatikan. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Dengan apa? Dengan apa? Gusar itu apa sih? Jengkel. Apalagi? Bukan khawatir Pak. Jengkel. Marah. Gitu ya. Gusar itu gitu. Sambil ngerundel. Sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang kepadaku. Ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan kustaku. Dia pergi dengan apa? Jadi saya tanya ya, ini perginya baik-baik, dia pergi dengan hati yang baik-baik atau justru makin ngamuk dia? Makin marah. Biasanya orang marah tuh kalau gimana sih? Bapak Ibu kalau marah biasanya kenapa? Lapar Pak? Oh ya pasti. Bisa jengkel. Apa? Kecewa. Apalagi? Yang bisa sampai bikin hatinya panas tuh biasanya apa sih? Enggak sesuai harapan. Apalagi? Terhina. Ya kan? Bayangin loh, panglima perang. Terus ayat berikutnya saya bacakan. Tetapi pegawai-pegawainya datang kepadanya, mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat berikutnya kita baca sama-sama, 2-3. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali
seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ada 3 data yang menarik yang kita mau bahas dulu sebelum saya sampaikan. Ada 3 atau 4 poin khotbah saya pada pagi hari ini. Yang pertama gini, Naaman itu panglima perang. Saya nggak tahu apakah dia ini pinter apa enggak, IQ-nya berapa saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, nggak ada catatannya. Cuman kira-kira kalau pemimpin pasukan setiap kali perang pasti menang, biasanya pinter apa enggak Bapak Ibu? Pinter ya, tahu strategi lah ya, cerdik, tinggi pendidikannya, kira-kira begitulah gitu ya, pinter. Solusinya dari masalah dia menarik di sini. Datangnya dari cara yang dia nggak expect sama sekali. Ide untuk sembuhnya datang dari budak. Bahkan kalau Bapak Ibu baca baik-baik, budak yang menyebutkan tentang Elisa pertama kali adalah budak perempuan. Bapak Ibu, kenapa kok ini istimewa untuk diteropong gitu ya? Zaman dulu kalau yang namanya budak, biasanya gini. Jadi kalau zaman dulu kalau orang menang perang, dia dapat 2. Satu harta, jarahan, satu lagi adalah kalau ada perempuan itu jadi budak. Kalau yang cantik jadi istri. Kira-kira begitu zaman dulu. Gitu ya. Nah ini Sekya dijadiin budak. Gitu ya. Budak perempuan. Loh, apa yang istimewa Pak budak perempuan? Zaman dulu Bapak Ibu, perempuan itu zaman dulu ya, perempuan itu kira-kira ya warga kelas 2 lah gitu. Dibandingkan dengan pria. Pada zaman dulu ya. Gitu. Jadi Anda bisa ngerti Kak, kenapa kok saya melihat hal ini menarik. Naaman, orang top, orang terkenal, orang kaya, orang pintar, kehabisan akal, gimana sembuh? Solusinya datang dari Sekya, perempuan, budak lagi. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Dan bukan cuma itu aja. Waktu dia datang ke Elisa, solusinya bukan satu yang spektakuler. Elisa nggak ngomong, Elisa nggak menggerak-gerakkan tangannya, kayak sekarang kalau kita ada KKR ibadah kesembuhan, pendetanya mungkin bisa gerakkan tangannya, tumpang tangan, buka jasnya, ada yang buka sepatunya juga kadang-kadang. Sampai geleng-geleng kepala lah gitu ya. Dia cuma kirim pesan lewat hambanya. Cuman kasih instruksi aja. Apa yang bisa kita belajar dari sini? Pelajaran pertama, sangat penting. Kuasa kesembuhan, kuasa terobosan, kuasa mujizat tidak terletak pada nabi atau hamba Tuhan atau pendeta. Tapi letaknya pada apa? Pada firman Allah itu sendiri. Dan pola ini sangat konsisten dengan apa yang terjadi sekian tahun kemudian di Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 ketika ada seorang perwira juga yang mau mendoakan minta Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Yesus gak datang ke rumah perwira ini, karena perwira ini menolak, aku gak layak terima engkau. Cukup perkatakan saja, maka dia pasti sembuh. Maka Yesus langsung takjub lihat perwira ini, imannya luar biasa. Cukup ngomong aja, sembuh. Ya sudah, pulang, sembuh, terjadilah seperti perkataanmu. Jadi Bapak Ibu, kita ketemu orang-orang di luar sana yang kadang-kadang kalau ke gereja lihat-lihat dulu, besok saya khotbah apa? Pak Himawan. Pak Himawan kurang terkenal lah, kurang ada urapannya lah, gak ada gereng-gerengnya, kurang. Gitu ya. Aku pernah doain sama pendeta, biasa-biasa weh. Sopo sing khotbah besok? Pak ini, Pak Kui. Aku pada doa ke bolak-balik gak mari-mari, percuma. Gitu ya. Wah, tapi kalau pendeta yang khotbah terkenal, apalagi banyak kesaksian kesembuhan, waduh. Gak kalah sama konsernya FC. Ya kan? KKR jam 5, jam 3 udah ngantri.
Kalau yang FC kemarin konser katanya jam 1 siang udah ada yang ngantri katanya. Katanya gitu ya, saya nggak kesana sih. Banyak orang-orang Kristen yang masih ngeliat dulu siapa pendetanya. Ngeliat dulu siapa nabinya yang datang siapa. Wah kalau ada KKR profetik, wah siapa dulu pendetanya. Wah terkenal. Dari Singapura, dari Malaysia, punya nama besar. Waduh datang deh. Bisik-bisik kanan kiri bilang, kok Pak Him tahu ya bukan kita ya. Itu jemaat gereja lain loh yang kayak gitu loh. Saya berdoa jemaat di tempat ini, yuk dewasa yuk. Ngerti bahwa kesembuhan, mujizat, terobosan nggak ada hubungannya sama nabi atau pendeta atau gembala atau hamba Tuhannya. Tapi dari firman Allah itu sendiri. Setuju katakan amin. Hal yang menarik yang berikutnya adalah kata tahir. Katakan sama-sama tahir. Tahir. Tahir itu pemulihan total, bukan cuma sembuh. Bukan hanya kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan yang relasional dan spiritual. Dengan Naaman sembuh, dia nggak perlu minder lagi. Dia bisa bersosialisasi lagi. Kutukannya hilang. Kehormatannya dipulihkan. Tapi bukan cuma itu. Nanti kita akan baca, kita akan pelajari sama-sama. Naaman bukan cuma disembuhkan secara fisik, batinnya pun dipulihkan. Bahkan jiwanya pun, rohnya pun disembuhkan. Ketika dia tahu bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan dia. Sehingga dia mengenal Tuhan yang disembah oleh Elisa dan orang Israel, yaitu Elohim. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan mampu menyembuhkan, Bapak Ibu. Bukan cuma sakit penyakitmu, batuk, pilek, covid, apapun, kanker, Tuhan pasti sembuhkan. Tapi ada kesembuhan dari Tuhan itu bukan cuma fisiknya tok, tapi kesembuhan yang sempurna, luar dalam. Mind, body, spirit, tubuh, jiwa, roh, disembuhkan. Kesembuhan seperti itulah yang Tuhan kita bisa kerjakan. Yang setuju katakan amin. Dan yang menarik ini, yang menarik yang ketiga berikutnya adalah sungainya. Sungai Yordan. Bapak Ibu ada yang pernah dapat kesempatan, dapat anugerah dari Tuhan ke Israel? Ada yang pernah ke Israel? Sudah pernah ke Israel ada? Belum? Oh ibu pernah ya? Iya. Ke Sungai Yordan bu? Ya. Konon kabarnya Sungai Yordan yang dikunjungi oleh peziarah-peziarah itu bukan Sungai Yordan yang asli. Karena Sungai Yordan yang asli itu di Yordania udah mati, udah kering. Jadi ini anak-anaknya Sungai Yordan. Oke? Nah, saya pernah ada kesempatan beberapa kali ke sana. Itu Sungai Yordan yang dikunjungi itu salah satu anak-anaknya, gitu ya. Bapak Ibu, percaya sama saya kalau saya bilang, air kolam renangnya hotel lebih bersih daripada Sungai Yordan yang saya kunjungi waktu itu. Airnya hijau, benar nggak Bu? Hijau. Tapi kan orang, wah ikan Sungai Yordan tetap masuk, gitu ya. Waduh luar biasa. Tapi zaman itu Bapak Ibu, ini yang bikin Naaman marah. Sudah Elisanya nggak keluar, ya toh, nggak ngasih demonstrasi yang gimana, ya, nggak mau nemuin, kurang ajar ini. Ini aku panglima loh, terhormat loh, kurang ajar nih orang satu ini. Nggak mau nemuin, cuman kasih titip lewat jongosnya, lewat bujangnya, udah gitu suruh nyemplungnya di Sungai Yordan. Kira-kira kalau bahasa sekarang, Naaman tuh mau ngomong gini. Dia nggak tahu gue siapa. Gue nggak pantas masuk Sungai Yordan. Panglima besar, orang kaya, orang terhormat. Masa masuknya Sungai Yordan sih? Kemproh, hijau. Nggak menarik. Makanya Naaman ngomong, sungai-sungai yang lain lebih menarik, lebih bersih, lebih terhormat. Kenapa kok harus Sungai Yordan? Bapak Ibu. Jadi waktu Naaman grundel dan dia pergi dengan panas hati, bukan karena perintahnya salah, tapi karena firman itu, perintah itu nyinggung egonya. Ini yang makin menarik Bapak Ibu.
Dari kisah ini kita akan belajar 3 hal yang saya mau sharingkan. Tadi baru pendahuluan Bapak Ibu. Siap-siap selesai ibadah jam 10 pagi. Atau lebih. Poin yang pertama, Tuhan itu tidak peduli dengan status, tapi Tuhan itu berespon terhadap kerendahan hati. Mau sembuh atau enggak ada hubungannya sama status. Bayangin Bapak Ibu, Naaman itu datang bukan sendirian, dia bawa rombongan. Oke? Ya. Pakai kereta kuda. Kalau sekarang mungkin ya naiknya Alphard mungkin gitu ya. Atau enggak, Alphard udah mulai agak ketinggalan. Sekarang Denza gitu ya. Mobil mewah, hampir CM tuh, hampir CM harganya. Atau ada lagi yang Xpeng, Sipeng gitu ya. Wah, keren banget mobil wah, bagus banget gitu ya. Terus dia juga bawa reputasinya, panglima perang. Orang yang ngeliat rombongannya, panglima Naaman tuh, ada pasukannya, ada macam-macam. Terus dia bawa persembahan. Dan enggak main-main loh. Emas, perak, dan pakaian-pakaian mahal. Ya. Emasnya ada ukurannya sekian itu kalau dikonversikan sekian kilo, 60 kilo lebih kalau saya nggak salah. Peraknya sekian kilo, sama pakaiannya bukan pakaian-pakaian mahal. Bukan cuma pakaian branded Bapak Ibu. Ini pakaian royalty. Jadi hanya orang kerajaan yang bisa punya dan bisa pakai. Itu yang dibawa sama Naaman. Itu yang dia mau kasih ke Elisa Bapak Ibu. Kira-kira kalau dirupiahkan, saya coba hitung-hitung ya perkiraannya ya. Sekitar 205 miliar. Total yang dibawa sama Naaman. Itu terus plus dia pakai surat resmi dari Raja Alam. Yang menegaskan ini panglimaku, tolong sembuhin. Kira-kira begitu. Dia punya semuanya. Biasanya kalau dia kayak gitu, datang ke kerajaan lain atau kemana, orang langsung respect. Langsung rajanya keluar, langsung bos besarnya keluar. Ini enggak. Naaman berharap, waduh biasa panglima, raja pun teluk sama saya bawa pasukan begini, saya bawa semuanya, ini pasti langsung keluar sendiri. Sampai tempatnya Elisa nongol pun enggak, nginguk pun enggak digubris. Elisa enggak keluar sama sekali. Elisa mau kasih pengajaran, bukan Elisa sombong Bapak Ibu, Elisa mau kasih pengajaran. Tidak ada jalur VIP menuju anugerah Allah. Enggak ada loket khusus buat orang terkenal. Enggak ada. Naik kereta mungkin ada yang eksekutif, ada yang super eksekutif sekarang. Naik pesawat juga ada itu. Ada first class, business class, super ekonomi, sama ekonomi. Betul Bapak Ibu yang naik pesawat ya? Yang pernah naik pesawat ya? Ada pembagian kelas-kelasnya. Biasanya kalau ngantri mau masuk pesawat, yang didahulukan yang VIP dulu. Yang first class, business class itu dulu. Gitu ya. Anda kalau jalan-jalan misalnya ke Dufan atau ke Singapura, ke tempatnya arena bermainnya di sana, itu ada tempat yang jalur biasa, bayar tiketnya harga biasa, ngantrinya panjang, main 10 menit, ngantrinya 2 jam. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terus ada sebelahnya, kadang-kadang ada karpetnya, ya, harga tiketnya lebih mahal, enggak pakai ngantri. Itu kalau masuk situ, betapapun antriannya panjang, ya, udah panjang, tapi orang ini pegang tiket khusus, langsung didahulukan masuk. Nah, Naaman pikir begitu. Dia pikir untuk ketemu Elisa ini ada jalur khusus, penggede loh. Harusnya dapat ini khusus, perlakuan khusus, dilayani secara khusus, enggak sama sekali. Enggak ada loket khusus. Mungkin Bapak Ibu mikir gini, yo Naaman wong sugih, sombong, pantes lah. Sudah kaya, sombong itu pantes. Pinter, sombong itu pantes. Ada sesuatu yang disombongkan. Saya ini cuma orang biasa. Bapak Ibu, setiap dari kita punya potensi jadi orang sombong dengan tingkatan kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu sombongnya bukan di kekayaan, sombongnya bukan di jabatan, sombongnya bukan di koneksi jenderal, koneksi siapa. Tapi mungkin Bapak Ibu
Atau mungkin ada teman-teman di luar sana yang sombongnya apa? Tuhan, ingat aku enggak? Aku pendua syafaat udah lama loh Tuhan. Tuhan, aku udah pelayanan loh Tuhan. 20 tahun lebih aku pelayanan Tuhan. Aku layak dapat anugerah khusus. Tuhan, aku dari cilik, aku kawet cilik sampai saya gak pernah absen ke gereja loh Tuhan. Mosok sing kinyis-kinyis sekia anyaran jadi orang Kristen langsung sembuh. Kok aku gak mari-mari? Tuhan pilih kasih. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Sombongnya bukan karena kaya, sombongnya bukan karena apa-apa. Sombongnya karena apa? Jadi orang Kristen lama. Karena udah pelayanan lama. Merasa lebih berhak untuk dapat anugerah khusus dibandingin yang lain. Kebesaran, keberhasilan, pengalaman panjang dalam pelayanan. Apapun itu yang kau pikir membuat engkau layak untuk dapat perhatian lebih khusus dari Tuhan. Enggak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena anugerah bukan hadiah yang kita bisa beli atau kita menangkan dengan prestasi atau apapun yang kita banggakan selama ini. Anugerah adalah anugerah. Pure. Suka-sukanya Tuhan mau ngasih apa enggak. Murni, gratis, dan semua manusia, umur berapapun, udah Kristen lama pun atau enggak, berbahasa roh apa enggak, sudah sekolah minggu yang komplit, ikut semua paket training komplit apa enggak peduli di hadapan Tuhan. Semua dapat perlakuan yang sama. Semua dapat hak yang sama. Di hadapan Tuhan yang setuju katakan amin. Yang Tuhan tidak pernah menolak kita, tetapi yang dia tolak adalah kesombongan kita yang kita bawa ke hadapannya. Dia nggak melihat CV rohani kita, sehingga dia memutuskan kita layak apa enggak terima anugerahnya. Yang Allah lihat posisi hati kita. Kita datang dengan kerendahan hati, atau jangan-jangan kita datang dengan kesombongan. Kadang-kadang kita ketemu orang Kristen yang gini. Pendeta aku enggak pernah dayoi aku, enggak pernah visit aku. Padahal aku tuh setia loh sama gereja loh. Kurang ngopo coba aku setia ambek Tuhan. Kurang ngopo coba aku setia ambek gereja. Mosok aku enggak diinin, mosok aku enggak diistimewain. WA aku enggak dibalas-balas. Teleponku enggak diangkat. Kadang udah langsung ngomel-ngomel, langsung marah, langsung kepahitan. Langsung apa? Enggak mau ke gereja. Langsung apa? Enggak mau doa. Sombong kita ini. Merasa hidup kita lebih baik daripada yang lain. Lebih layak terima anugerah Tuhan. Naaman beda sekali dengan Yesus Bapak Ibu. Naaman datang dengan kesombongan. Dia bawa kereta, dia bawa kekayaan, dia bawa semua surat dari raja. Yesus datang dengan kesederhanaan. Yesus mengambil rupa seorang hamba. Naaman harus direndahkan supaya bisa disembuhkan. Yesus dengan rela hati merendahkan dirinya supaya saudara dan saya bisa disembuhkan. Kalau kita bilang kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, murid Kristus, sikap yang kita tiru seharusnya adalah seperti Yesus yang setuju katakan amin. Konteksnya kehidupan kita sehari-hari gimana? Ayo Bapak Ibu, periksa hati, jujur. Selama ini kita sering datang kepada Tuhan dengan laporan prestasi rohani kita. Tuhan, aku sudah melayani selama ini. Masa engkau udah berkatin aku? Aku udah doa, aku udah puasa loh Tuhan. Aku udah kasih perpuluhan loh Tuhan. Mana berkat-Mu? Mana kerjaan yang Kau janjikan? Mana klien? Mana project? Katanya kalau ikut Tuhan itu projectnya akan dipermudah, dapat perkenanan Tuhan. Mana? Tanpa kita sadari kita datang kepada Tuhan dengan sikap seperti Naaman. Bawa daftar kualifikasi. Berharap dapat perlakuan istimewa. Dalam konteks keluarga seringkali Bapak Ibu, kenapa kok keluarga susah ada pemulihan,
kenapa suami istri susah dipulihkan relasinya, kenapa orang tua anak susah dipulihkan relasinya. Masalahnya adalah gengsi, martabat, rasa lebih daripada anak-anak. Semua itu jadi tembok penghalang yang menghambat rekonsiliasi. Ego yang tidak mau turun. Itu pokok persoalannya. Dan seringkali kita nggak sadar akan ego ini. Hari ini, renungkan baik-baik. Siapkan dirimu menjawab tantangan ini. Mau nggak kita datang dengan jujur? Bukan dengan prestasi rohani. Bukan mempertahankan posisi kita. Bukan mempertahankan prestasi kita, termasuk prestasi rohani kita. Mau nggak kita belajar justru dari orang nggak kita perhitungkan? Kadang-kadang orang tua ya suka ngomong gini sama anaknya, kowe ki cah cilik ngerti apa to? Kowe ki sik bocah ngerti apa kowe? Kemaki tenan, baru sekolah, baru SMP, SMA, baru sekolah gitu aja udah berani ya ngomongin orang tua ya, ngujari orang tua ya. Kita merasa punya hak untuk sombong. Enggak ada lu, enggak ada gua. Kalau bukan papi yang cari duit, kamu enggak bisa sekolah. Jangan kurang ajar sama papi kamu. Jangan gitu ngomongnya. Betul, kadang-kadang anak itu suka slip, lupa. Etikanya harus kita ajarin. Tapi kata-katanya bukan seperti itu Bapak Ibu. Bukan dengan kata-kata yang merendahkan. Bukan dengan kata-kata yang melukai. Apalagi kemudian, moh aku mau omongan. Pak Westo, dia diajak ngomong lagi, moh harus dia dulu nyembah-nyembah aku dulu, sungkem dulu. Sojo sik, dia tak maaf ke. Yang kayak gini-gini Bapak Ibu. Yang sering kali menghambat rekonsiliasi. Karena ego kita. Berani enggak kita melepaskan kebutuhan untuk selalu dihormati, selalu diakui, selalu dihargai. Karena itu yang sering kali bisa jadi, itu yang membuat kenapa kok keluarga kita enggak sembuh-sembuh. Enggak pulih-pulih. Kayaknya tenang-tenang di permukaan, tapi di dalam banyak berantemnya. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan pagi hari ini, firman Allah memulihkan masalah hati sebelum menyembuhkan masalah sakit. Naaman tuh marah loh. Dia bilang begini, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Ini bukan masalah argumentasi teknis tentang kualitas air. Ini bukan masalah, lebih bersih dong, harusnya air lebih bersih dong. Pak, Bu, kalau kita renungkan ya, kalimat Naaman ini bukan soal masalah air bersih Bapak Ibu. Ini soal apa? Kebiasaan Naaman sebagai panglima selalu ngatur. Halo? Sampai tempat kesembuhan pun dia mau atur Bapak Ibu. Sampai caranya Elisa sembuhkan dia pun dia mau atur juga. Banyak orang Kristen merasa punya kuasa, merasa punya otoritas, pengen ngatur semuanya Bapak Ibu. Sampai Tuhan pun mau diatur. Tuhan, aku mau mujizat. Tuhan, aku mau nek suruh gini. Wes pokoknya Tuhan, nek ndak mbok angkat penyakitku, ya angkat aku wae. Mek kita maksa. Segera Tuhan. Cepat Tuhan. Aku sangat kuat. Sampai kapan waktunya pun kita merintah Tuhan. Kita ngatur Tuhan. Naaman juga gitu. Dia bukan sedang mempertanyakan kualitas sungai. Dia sedang mempertanyakan siapa yang punya otoritas. Kan gua panglima, gua nentuin dong. Gua mau sembuhnya di mana, caranya gimana, suka-suka gua dong. Kebiasaan dia ngatur pasukan. Halo? Sepanjang hidupnya dia yang kasih perintah. Dia yang tentukan strategi. Dia yang memutuskan jalur. Tiba-tiba dia bukan siapa-siapa. Di hadapan Allah melalui Elisa. Dan dia nggak bisa terima ini. Bukan perintahnya yang dia tolak, yang dia nggak bisa, yang dia tolak bukan perintahnya yang dia tolak. Tapi egonya yang nggak mau tunduk Bapak Ibu. Hambatan terbesar seringkali
bagi karya Allah bukan dosa besar, bukan kurang iman. Tapi egonya manusia Bapak Ibu. Bukan karena firman Allah itu gagal. Bukan karena kuasa Tuhan gak bekerja. Bukan karena mujizat udah gak ada. Bukan karena, wah Roh Kudus, pelawanan Roh Kudus apa? Palsu jangan-jangan. Oh aku gak mari-mari bukti nih. Jangan-jangan problemnya bukan di situ. Jangan-jangan egomu yang bermasalah. Wah aku di gereja di situ, bergereja di situ nggak tumbuh apa-apa, nggak bertumbuh apa-apa, aku nggak kerasa apa-apa. Pendetanya kurang urapan nih, firmannya kurang berkuasa, kurang ini. Bro, jangan-jangan jeroan lu yang bermasalah. Sing nang jeromu ki lho, hatimu ki lho. Lah kalau hatimu batu keras, kamu ke gereja manapun yang khotbah siapapun, firman itu nggak bisa bertumbuh. Ingat perumpamaan penabur, halo? Kalau benih itu jadi tanah yang berbatu, bisa tumbuh enggak? Enggak. Tanah yang keras bisa tumbuh enggak? Enggak. Ada orang pindah-pindah gereja, enggak bertumbuh. Saya ngomong sama teman-teman hamba Tuhan, bukan kita gosip ya. Kadang-kadang kita ngomong loh. Aduh, saya ngomong sama mereka. Aduh, saya kasihan sama orang itu. Kenapa kok Pak kasihan, Kohim? Ya saya kasihan. Dia enggak sadar, sebetulnya masalahnya bukan di gerejanya, tapi dia yang bermasalah. Dia mau di gereja yang mega kayak apapun, yang katanya urapan Tuhannya kencang banget sekalipun, tapi ini hatinya kayak ngono. Gak heran, yang ada tiap kali pindah gereja bikin masalah terus. Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu yang Pak Im cerita, yang Pak Im ngomongin tadi, bukan jemaat sini. Jemaat sini gak ada yang kayak gitu. Yang amin beberapa, lumayan. Naaman hampir pulang dalam kondisi tetap sakit. Bukan karena firman Allah gagal bekerja, tapi karena hatinya yang belum mau tunduk. Sempet dia hampir nggak sembuh loh Bapak Ibu Saudara. Bukan karena Elisanya kurang kuasa, firman Allah nggak bekerja, bukan. Hatinya yang belum mau tunduk. Sampai diomongin dulu sama bujang-bujangnya. Udahlah Pak, kalau Bapak disuruh yang lebih susah kan pasti mau juga kan pengen sembuh kan. Ini cuma nyelup doang loh Pak. Kalau tak celup gitu, kayak celup 1, 2, 3, 4, 5, peng pitu tok Pak. Kira-kira kok budaknya orang Jawa gitu. Cuma peng pitu loh Pak. Peng pitu tok loh. Nyelup tok loh Pak. Lepes, gampang Pak. Cah cilik wae iso. Kira-kira begitu. Kenapa manusia susah merendahkan hati Bapak Ibu? Kenapa kira-kira manusia susah merendahkan hati? Orang bisa punya karunia yang luar biasa, karunia bernubuat, karunia menginjil, karunia berbahasa lidah, luar biasa. Tapi ada satu yang seringkali sulit terjadi, yaitu apa? Merendahkan hati. Dan seringkali justru itu jadi masalah di banyak gereja, banyak hamba-hamba Tuhan. Jawabannya ada di kisah-kisah yang kita baca di Alkitab. Lucifer jatuh karena kesombongan dia. Dia mau sama seperti Allah. Dia muncul dalam bentuk ular. Dia menghasut Adam dan Hawa dengan pola yang sama. Kalau kamu makan buah itu, kamu sama seperti Tuhan. Tuhan larang kamu makan buah itu karena Tuhan gak mau kamu seperti dia. Egonya manusia dikilik-kilik Bapak Ibu. Dan sejak itulah manusia cenderung punya ego yang terus-menerus pengen dipuaskan. Pengen ngendalikan. Pengen ngatur. Pendetanya kurang apik, ora ono lucu-lucune. Nek gereja sebelah kono lucu kok pendetane. Seger. Iki mau pendeta kono Pak Himawan khotbah kayak mau ngamuk-ngamui terus. Kena aku terus bolak-balik. Apa iki? Gereja kok kayak ngene? Di Senin-Senin terus jemaate. Mau aku. Pak, Bu, kalau mau cari penghiburan, nontonnya stand up komedi Bapak Ibu. Jangan ke gereja. Halo. Tapi kalau Bapak Ibu mau bertumbuh, semakin mengenal Kristus dengan benar, harus siap. Jangan cuma minum susu. Mulai dikasih makanan yang keras.
Dan kalau Bapak Ibu dengar firman yang keras, hatimu kena, tersinggung, wah nyindir aku iki. Pengkhotbah nyindir aku iki. Pasti ono sing cerita mbek pendetane iki. Sopo ya sing gosipin iki ya? Pasti iki. Wah, firmannya kok keras banget. Aku enggak mau ke gereja kayak gini. Aku mau pindah. Pak, Bu, kalau dengar firman dan engkau tersinggung, engkau tergelitik, engkau kena di titik sensitifmu, jangan-jangan itu cara Tuhan mau kasih tahu. Selama ini yang bikin engkau belum ngalamin terobosan dari Tuhan dengan optimal, ya karena ada masalah itu yang belum kau bereskan. Yang kau tidak sadar. Ketika firman itu nyentuh titik itu, tidak enak. Sakit, egomu dilukain. Tapi itulah selama ini yang menjadi alatnya daripada si jahat. Yang membuat engkau tidak bisa maksimal, optimal jadi orang Kristen. Yang setuju katakan amin. Sejak kejatuhan dalam dosa dengan cara yang sama seperti Lucifer jatuh, yaitu kesombongan, ego. Banyak orang pengen kaya, cepat kaya, gimana pun caranya. Mau caranya benar nggak benar, sikat. Caranya benar, puji Tuhan. Nggak benar, ya wes lah Tuhan tahu. Ampuni aku Tuhan. Tumpang tangan, kasih perpuluhan, suci lagi duitnya. Banyak. Mau terkenal dengan cara apapun, mau berhasil dengan cara apapun. Ego yang haus akan pengakuan. Pelayanan pun juga gitu, pengen dihargain, pengen diakuin. Dalam keluarga juga gitu, pengen dihargain, pengen dihormatin. Ego, Bapak Ibu. Ego. Melalui karya Kristus di kayu salib, Tuhan menegaskan sebuah kebenaran. Bahwa keselamatan, mujizat, kesembuhan, dan terobosan tidak selalu instan. Kadang-kadang yang sakit bukan masalah fisik kita. Tapi sakit yang lebih parah adalah ego kita yang harus disembuhkan. Dan kesembuhan hanya dengan salib Kristus. Di kayu salib, Yesus anak Allah yang paling berhak dapat kehormatan justru memilih jalan yang paling hina. Dia mau tidak mempertahankan statusnya sebagai anak Allah. Justru dia jalani penghinaan, dia terima semuanya. Bahkan mati di kayu salib untuk menerima semua murka Allah atas dosa ditimpakan kepadanya. Kuasa yang memilih untuk tidak memaksakan egonya. Pak, Bu, dunia ingin kemuliaan tanpa salib. Tetapi Allah justru menyelamatkan kita melalui penderitaan. Jangan jadi orang Kristen yang gak suka dengan penderitaan. Katanya kalau ikut Tuhan Yesus ada kesembuhan, mujizat. Wes kuwi wae lah cepet. Tuhan aku mau fast track. Jalur khusus. Aku gak mau sakit lama-lama. Pak, Bu. Mohon maaf ya, mohon maaf nih. Mohon maaf. Saya pribadi juga kurang setuju dengan pengangkatan pre-trib. Pengangkatan sebelum masa aniaya. Saya kurang setuju. Bukan itu. Loh, katanya mau ikut Yesus, serupa dengan Yesus. Yesus menderita loh. Lah kok tiba-tiba pas ada penderitaan, aku enggak mau penderitaan, aku mau diangkat sih sebelum penderitaan. Tidak pas. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Dalam hal ini saya pribadi kurang setuju. Dan pengajaran ini, pengangkatan sebelum masa aniaya ini, tidak sesuai dengan pola kerjanya Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego tetap masuk dapur api, tapi dilindungi Tuhan. Tidak dilepaskan dari aniaya. Orang Israel mengalami semua 10 tulah, tapi dilindungi. Bahkan terakhir waktu ada masa di mana anak sulung semua mati, orang Israel, anak sulungnya diselamatkan oleh darah yang dioleskan di kayu, di pintu kayu. Pak, Bu, kita mesti belajar kadang-kadang melalui penderitaan yang kita alami. Mungkin itu caranya Tuhan yang gak mau kita cepet-cepet sembuh supaya
Tapi Tuhan mau kita belajar untuk berubah. Yang setuju katakan amin. Ada karakter kita yang harus dikikis. Ada kesombongan kita, ego kita. Konsep berpikir kita yang keliru yang harus diubah lebih dulu. Yang diproses sanctification, pengkudusan di dalam kehidupan kita. Dalam konteks rumah tangga, kadang-kadang seorang suami istri menahan diri minta maaf. Karena merasa pasangannya yang mulai perkara duluan, dia harus minta maaf lebih dulu. Didiamkan, silent treatment. Nunggu, dia harus merendahkan diri dulu. Baru saya mau kasih dia ini. Orang tua yang gak mau ngakuin kesalahan di depan anaknya, karena takut nanti anaknya kurang ajar. Kehilangan otoritas. Pak, Bu, ini semua contoh-contoh sindrom Naaman. Yang hampir gagal sembuh karena ego. Hari ini kita belajar. Belajar apa? Yuk, jangan nilai kebenaran dari kenyamanan pribadi. Kalau dengar khotbah yang membuatmu gak nyaman, tiba-tiba ambilmu kayak kambuh. Kok gak enak ya khotbah ya, kok keras banget ya. Ingat ya omongan saya. Jangan-jangan itu titik di mana Tuhan mau kamu sembuh lebih dulu. Yang setuju katakan amin. Tetap taat. Meskipun firman yang kau dengar melukaimu, menegurmu, dan melukai harga dirimu. Bukan dirimu yang dilukai, harga dirimu yang dilukai. Belajar. Yuk belajar ngomong ini yuk. Ulangi kata-kata saya. Tuhan, bukan caraku, tapi caramu. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Pakai gaya ya. Pakai gaya ya. Mau niruin ya? Agak suaminggu dikit gak apa-apa ya. Biar agak seger gitu, gak ngantuk. Apalagi habis nonton Champions semalam. Arsenal kalah. Kalahnya adu penalti lagi, nyesek ya. Gitu. Tuhan, ayo sambil gini. Tuhan, bukan caraku, tapi caramu. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saya ulangi, tapi dengan gaya yang lain ya. Lambaikan tanganmu, usap-usap kepalamu pelan-pelan. Ingat ya, bukan caraku, tapi cara Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Maria melakukan itu. Yesus juga melakukan itu. Kita pun sebagai pengikut Kristus perlu melakukan hal itu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Langsung lego kabeh. Mes-meh bar. Ketaatan membawa pemulihan yang lebih dari yang kita harapkan. Pak, Bu, setelah tadi bergumul-gumul, denger budak-budaknya bilang, udahlah Pak, kalau lebih susah dari ini pasti Bapak juga mau kan, pengen sembuhkan. Ini cuma nyelup-nyelup tok Bapak. Akhirnya Naaman turun. Nih, perhatikan, kata turun. Waktu Naaman turun ke sungai Yordan. Memang nanti Bapak Ibu suatu saat kalau pas ke sana, ke sungai Yordan, itu memang dibuat agak, mesti turun dulu ke bawah. Sekarang puji Tuhan sudah ada tangganya. Ada tangganya dan ada pegangannya. Buat yang gampang jatuh, gitu ya. Turun. Waktu Naaman turun, Bapak Ibu, bukan cuma badannya yang turun. Tapi egonya juga mulai turun. Ego yang selama sekian lama dia agung-agungkan, karena dia menang perang terus, dia kaya, dia terhormat, dia punya jabatan, semua orang teluk sama dia, semua orang takut sama dia, semua orang segen sama dia. Harus tunduk, mengikuti instruksi seorang nabi yang tidak pernah sekalipun keluar ketemu sama dia. Pada waktu itu. Dia turun, taat, tunduk pada firman yang dia gak ngerti sama sekali. Suruh nyelup, hubungannya sama sakit kusta apa kek? Kalau Yesus kan menyembuhkan kan pakai ludah gitu ya. Ya agak ada gengsinya dikit-dikit lah ya. Dipegang, diiniin, tumpangin tangan.
cengli lah gitu kira-kira. Ini enggak. Tapi justru ketika dia turun ke bawah, egonya turun, kesombongannya turun, apa yang selama ini menghalang-halangi dia untuk bertumbuh, bukan cuma sembuh, bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, itu luruh. Dia lakukan meskipun dia nggak ngerti, cuma nyelup. Sekali, oh belum sembuh. 2 kali, belum sembuh. 3 kali, dia pegang. 7 kali. Waktu dia nyelup yang keempat, udah sembuh belum? Belum. Tapi tetap dia lakukan sampai yang ke-7. Pak, kenapa 7, Pak? Ya, kalau mau dicocok logikan mungkin ada unsur-unsur. 7 itu angka sempurna, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah Naaman taat penuh, enggak setengah-setengah. Meskipun kesembuhannya enggak langsung dia alamin, meskipun dia masih bertanya-tanya, beneran sembuh apa enggak ya? Dia tetap taat, dia lakukan firman Tuhan melalui Elisa. Kalau dia berhenti di celupan keempat, udah 4 kali cukup kali ya, meneh rodok mambu iki banyune iki. Wis moh aku gak kuat aku. Kira-kira akan sembuh enggak Naaman? Ya. Terus 7 kali. Hasilnya more than he expected, lebih yang dia harapkan. Bukan cuman hilang kustanya, kulitnya baru kayak bayi. Kinclong, glowing, enggak pakai skincare padahal. Benar-benar kulit yang baru. Fresh. Bukan cuma membaik, tapi baru. Nggak ada bekasnya sama sekali. Dan Bapak Ibu, bukan cuma kulitnya diperbaruin, hatinya pun diperbarui. Imannya kali ini tegak lurus sama Tuhan. Elohim, Allah yang benar. Pak, Bu, seringkali kita cuma minta hal yang sepele, kecil di hadapan Tuhan. Kesembuhan. Tapi Tuhan bisa kasih kita lebih dari sekedar sembuh dari sakitmu. Tuhan mau egomu sembuh. Tuhan mau pikiranmu yang salah itu sembuh. Tuhan mau hatimu yang salah itu, yang penuh dengan kebencian, kesombongan, kemarahan, luka, itu juga sembuh. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan rindu saudara dan saya, bukan cuma bisa ibadah hari Minggu, tapi juga ketemu dengan Yesus di Yerusalem yang baru. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Allah enggak cuma memperbaiki keadaan kita, Dia memperbaharui kita secara utuh. Di dalam Kristus kita bukan cuma disembuhkan dari luka dosa, kita dilahirkan kembali. Kita jadi manusia baru yang benar-benar berubah total. Dari yang enggak pasti menjadi hal yang pasti. Dari kematian menuju kehidupan, dari perbudakan dosa menuju kemerdekaan dalam Kristus dan dalam pimpinan Roh Kudus. Berubah total. Apa yang bisa kita lakukan berkaitan hal ini sambil main musik dan singer maju ke depan? Jangan berhenti di ketaatan setengah-setengah. Taat setengah-setengah tidak akan menghasilkan pemulihan yang utuh Bapak Ibu. Banyak orang Kristen kok muter-muter ya uripku ya. Lah iya, uripmu muter-muter nang kono soalnya durung lulus. Lah kok durung lulus? Jawabannya masih salah. Kenapa jawabannya masih salah? Karena nurutnya cuma setengah-setengah. Firman Tuhan sing iki gampang, ya sak lakuke. Sing kuwi angel, suruh ngampuni angel e. Kuwi engko sik wae. Aku enggak mau nuruti yang ini. Kita taatnya milih-milih. Firman yang kita mau, firman yang kita seneng. Nabur 30-60 kali lipat. Wah, cuan, oh ya wis, mau aku. Ngampuni, moh rugi aku. Suruh taat, nanti dulu taatnya gimana. Lek caranya gampang aku nurut. Tapi nek suruh taat, garansi sembuh ndak? Ngut tiwas nurut jebule gak mari. Lah piye? Yuk, berhenti. Izinkan Tuhan yang menentukan. Menentukan apa, Pak? Kapan waktu pemulihannya?
bagaimana cara pemulihannya. Itu kedaulatan Tuhan. Pak, enggak boleh minta, Pak. Kan kita anak, Pak. Enggak boleh minta, Pak. Boleh. Kita punya anak. Anak kita boleh enggak minta sesuatu sama kita? Boleh. Waktu masih umur di bawah 5 tahun, kita turutin. Tapi setelah 5 tahun ke atas, mulai kita ajarin. Enggak semua anak minta kita turutin. Halo, betul enggak? Kita mulai ajarin. Ajarin apa? Nanti ya. Tunggu ya. Terus ajarin apa lagi? Kamu ini dulu ya. Nanti kalau udah waktunya, baru papi kasih ini. Lah kita manusia yang masih bisa salah aja, tahu cara kayak gitu. Apalagi Tuhan kita yang setuju, katakan amin. Dan kalau Tuhan bekerja, tidak setengah-setengah. Engkau bukan cuma disembuhkan, engkau bukan cuma mengalami terobosan, tapi hidupmu dipulihkan, hidupmu diubahkan, bertransformasi, semakin serupa dengan Tuhan, bukan cuma lega sesaat. Jadi apa yang bisa kita pelajari hari ini? Kerendahan hati pintu anugerah Bapak Ibu. Enggak ada jalur lain. Mungkin saat ini engkau ada yang sedang bergumul. Pergumulan ekonomi, pergumulan sakit, apapun itu, relasi keluarga. Jangan-jangan selama ini yang membuat kenapa engkau belum ngalamin Tuhan dengan utuh, dengan optimal, karena masih ada yang ganjil. Ada ego, ada luka yang belum kau beresi. Rendahkan hatimu, gak ada jalan pintas. Firman Tuhan menyembuhkan dengan sempurna, tapi yang lebih dulu disembuhkan adalah ego kita, harus dihancurin dulu sebelum kita dibangun kembali. Belajar untuk taat yang total, jangan setengah-setengah. Meskipun taat yang sederhana, simple. Tapi kalau kau lakukan dengan sungguh-sungguh, itu membuka pemulihan yang menyeluruh. Dan yang keempat, yang terakhir, Kristus adalah Jordan yang sejati. Di dalam Kristus kita mengalami anugerah, dimurnikan kembali. Bukan karena kita layak, tetapi karena Dia telah turun lebih dalam dari Naaman. Dia turun ke dalam kematian, supaya kita bisa naik bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan yang baru. Setuju, katakan amin.